Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-21, sekaligus juga video saya yang ke-771. Kali ini kita akan membahas rumus gabungan yang agak lebih kompleks. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana rumus if digabung dengan VLOOKUP sekaligus digabung dengan left, right, ataupun mid. Sehingga ada minimal melibatkan 3 buah rumus, di mana salah satu rumusnya bisa bersusun juga. Konteksnya seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya, terutama dalam video nomor 16 ya, yaitu mengisi function argumen. Kalau Anda memahami cara mengisi function argumen, terutama di dalam kolom-kolom isiannya yang berwarna putih secara horizontal itu, maka Anda pasti akan semakin paham di dalam membuat rumus yang kompleks apapun. Nah, rumus kompleks pertama kali yang akan saya sampaikan ini seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Yuk. Ya, di hadapan kita ini sudah saya siapkan satu lembar kerja kosong dan sudah saya beri title yaitu rumus gabungan VLOOKUP, if, mid, dan kawan-kawan. Artinya kawan-kawan di sini ya seperti layaknya manusia, yaitu analogi ya, itu punya friend atau suhib. Suhib tiga serangkai dari rumus maksudnya mid itu ada left dan right. Artinya kalau ada left maupun right pasti ada mid. Dalam arti kalau Anda memahami membuat rumus left maupun right pasti harus paham juga rumus mid. Tapi secara umum Anda kan harus paham 10 rumus utama yaitu mulai sum, max, min, average, kemudian ada left, right, mid itu sendiri, kemudian ada did, VLOOKUP, HLOOKUP, dan if. Oke, mari kita mulai saja. Saya akan spontan aja ya. Jadi misalnya kita mempunyai eh, tabel ya. Tabelnya misalnya misalnya adalah begini. SD, SMP, SMA, SMK, terus D3, S1. Jadi acak ya kodenya. Ini sumber datanya. Kemudian di sini ada pria, di sini ada wanita. Kemudian ini untuk menghitung upah harian. Jadi seorang anak SD, lulusan SD, kalau dia bekerja sehari, katakanlah dia mendapat honor ya, anggap aja honor hariannya, katakanlah 50.000, ini 60.000, 75, 80, misalnya ini 100, ini 150, misalnya. Itu untuk seorang yang berjenis kelamin pria. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita ini 55, 65, 80, 90, 125, dan 200 misalnya. Nah, di sini kita akan buat sumber data seperti biasa, kita blok di sini, kita kasih nama honor. Honor. Kemudian kodenya, biar Anda bisa menyimak di sini secara lebih fokus ya. Ini saya kasih tabel kode. Kemudian di sini ada gender. Kemudian di sini ada eh, pendidikan. Kemudian di sini eh, honor harian misalnya. Nah, ini karena dia merupakan suatu tabel yang istilahnya satu kolom tidak cukup, bisa bisa wrap text dalam satu sel itu supaya rapi. Kita boleh dukung dengan perintah middle line dan sekaligus center. Sementara kolom-kolom yang lain boleh Anda
format painter. Jadi ini di sini dan di sini sehingga rapi. Kemudian supaya lebih rapi ini boleh kita blok, dikasih mungkin sampai di sini sekalian ya. Kita kasih bordernya, border. Nah supaya ini lengkap kita kasih kolom keterangan, ke keterangan. Ini boleh kita double klik di sini. Ya, oke. Kemudian kalau mau boleh juga sih sebetulnya ini kita kasih satu kolom nomor urut. Jadi video ini di samping memberi inspirasi tentang rumus gabungan VLOOKUP, if, mid, dan atau left maupun right, juga mereview apa yang telah kita pelajari di dalam video-video sebelum ini ya, sebelum-sebelumnya. Ya, ini kita juga kasih border. Oke, ini layoutnya semacam ini. Perlu Anda ketahui tips juga untuk membuat nomor urut itu buatlah terakhir, bukan pertama kali membuat satu langsung dibuat misalnya di sini satu, dua dan seterusnya, bukan begitu. Yaitu kita selesaikan dulu kolom yang di sebelah kanannya agar apa? Agar nanti di dalam eh, membuat membuat entry datanya itu lebih cepat. Jadi nomor urut gak ada tipnya. Sekarang kita fokus ke kodenya dulu aja ya. Kode kita fokus pada kode, misalnya berkode atau ini saya lengkapi sekalian ya. Jadi ada gender, mungkin kita kasih nama asal daerah ya, misalnya daerah. Daerah itu nanti juga akan kita buat di dalam apa yang namanya kode khusus ya. Tetapi sementara ini dulu aja. Karena ini nantinya akan kita pakai berkesinambungan ya. Untuk video pertama ini kita akan membuat bentar ini saya rapikan dulu ya. Ini kita rapikan. Nah, ini saya geser ke sini. Memang sebaiknya sumber data ini di tempat lain, tetapi karena ini dalam kaitannya untuk mengantar Anda paham dari awal, ini sengaja kita tampilkan satu lembar kerja dengan data, dengan map rekapitulasinya ya. Misalnya kodenya daerah itu misalnya AA ini dalam arti Kedu. Kemudian kalau W itu wanita, pendidikan itu misalnya eh, nanti D itu SD, P SMP, A SMA, K SMK, 3 itu D3 dan 1 S1. Kita akan buat secara lengkap supaya mewakili semua gender dan semua pendidikan. Ini gender masih ke wanita, kemudian pendidikannya SMA, kemudian di sini dikasih saja, bisa kita kembangkan di dalam video-video berikutnya nanti em, bonus atau status gitu ya, tapi sementara ini dulu ya, bertahap saja, sabar ya. Sabar, tapi kodenya bisa kita buat sekarang, misalnya nantinya ke statusnya itu kalau menikah itu M, menikah, nanti L, lajang, nomor urutnya 001. Nah, di sini kalau kita cermati, ini sengaja saya buat mudah untuk dipahami. Ini saya kasih strip-strip ya, antara A, strip W, strip A, strip M, strip 001. Nah, itu AA sudah. Sekarang AB, AB itu dari kata Yogyakarta, misalnya pria berpendidikan sarjana atau angka satu itu S1 gitu aja ya. Kemudian Lajang 002. Kemudian AD strip P strip 3 dari kata D3 strip menikah strip 00. Oh ya, kasih jumlah anaknya sekalian 3003. Berarti yang atas ini harus kita revisi ya. Jadi artinya nanti untuk manfaat di dalam eh, penjelasan di dalam video berikutnya.
Ini anaknya satu atau dua juga boleh ya. Otomatis yang lajang ini anaknya nol, tidak punya anak, walaupun bisa adopsi. Nah, perhatikan di sini nanti panjangnya kode harus sama. Di dalam pembuatan kode itu harus konsisten. Kita lanjut aja ya. Dari Kedu, jenis kelamin pria, pendidikan SD, ini lajang 0, 0, 004. Kemudian AA lagi, pria S1 misalnya, menikah, anaknya 2, 005. Jadi ini video awal, jadi nanti tentang rumus gabungan itu bisa kita execute di video berikutnya saja ya. Jadi Anda di dalam membuat rumus harus paham, membuat, dan sekaligus membacanya. Atau minimal Anda harus bisa membacanya baru memahami sehingga bisa membuat gitu ya. Kemudian ada yang dari AD itu Solo, ini misalnya P juga ya, misalnya S1 lajang minyak 006. Ini kita dalam konteks membuat sekaligus membaca. AD lagi misalnya wanita berpendidikan SMP misalnya menikah anaknya satu. Nanti kita cek ya 007. Kemudian AB strip W strip pendidikan untuk SD sudah, SMA sudah, sekarang misalnya SMK Lagang 008. Kemudian AB, coba kita perhatikan P dan W sudah merata ya. Misalnya W lagi, AB wanita SD sudah, SMP sudah, SMA misalnya. SMA menikah anaknya 2, 009. Coba ya kita lihat di kolom karakter keempat ini WPW sudah ya. Kemudian karakter atau kolom ke 6 itu SD sudah ada, SMP sudah ada, SMA, SMK, D3, S1 sudah lengkap ya. Misalnya ada lagi misalnya AA pria misalnya SD. Oh, sudah ada SD. Misalnya S1 sudah ada, D3 misalnya wajang anaknya 0, ini 00010. Kemudian satu lagi, AB strip misalnya 1 strip nikah strip 3 strip 011. Nah, ini cara membaca sekaligus membuatnya sudah saya peragakan di kolom ini. Tetapi kita harus lihat, perhatikan, karena font tertentu ini kan seolah-olah panjang dari kode beda-beda. Maka Anda boleh sekaligus saya perkenalkan yang namanya LAN, LAN, menghitung panjang karakter atau jumlah karakter itu LAN. Kita go, kemudian oke, lalu kita cek ini jumlahnya berapa. Ini 14 karakter. Harusnya semua 14. Kita tarik aja ya. Nah, ini berarti, oh ini ada yang kurang berarti. Ini semua 14, 14, 14, yang terakhir ini kurang. Kita baca. Kurang di mana? Ini berarti asal daerah, kemudian gendernya, nah ini kurang gender. Gendernya misalnya pria, wanita. Ya, harusnya sudah 14. Sudah ya, jadi yang angka-angka ini yang saya blok ini hanya pertolongan pembantu. Sudah saya hapus. Baru kita membuat nomor urut. 1, 2, kemudian ini kita blok, lalu kita double klik. Ya, ada 11 data. Begitu. Ya, oke, ini yang kita buat layoutnya. Rumus gabungan VLOOKUP, if, dan kawan-kawan. Ini layout layout merancang ya. Kita kasih aja merancang rumus. Jadi kita masih dalam rangka merancang rumus. Gitu ya. Temanya untuk video ini adalah merancang rumus. Jadi masih rancangan.
Jadi nanti daerah, gender, pendidikan, honor harian, kemudian keterangan itu nanti dasarnya eh, rumus gabungan, VLOOKUP, if, mid, dan lain-lain. Ada left-nya, ada right-nya. Oke, ya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar supaya Anda juga punya ada gambaran. Kalau Anda mau mencoba terlebih dulu, bagus ya, baik-baik saja supaya nanti pada waktu videonya saya share, Anda sudah punya ada gambaran. Ini juga sekaligus merupakan sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk mencoba. Demikian, semoga video ini menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang baru saya sampaikan di dalam video ini, silahkan like and share supaya juga banyak orang lain yang terinspirasi juga. Sehingga dengan terinspirasi mereka akan termotivasi untuk mencoba, dan akhirnya bisa. Itulah yang disebut sebagai kompeten. Maka istilahnya apa? Anda harus kompeten, siapapun harus kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Jadilah kompeten. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe karena itu sebuah imunitas bagi saya, vitamin ya untuk membuat saya selalu bersemangat di dalam membuat eh, konten-konten di channel Pak Santo ini. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.